Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Brenky di konten saya. Ini review motor trail yang direkomendasikan untuk orang yang 1 meter kotor. Teman-teman, ini adalah KLXG. Basically kalau KLXG itu memang sudah kecil ya, wheelbase-nya juga lebih ramping, lebih pendek. Motornya memang kecil seperti ini. Nah, tapi sebenarnya wheelset-nya itu besar, 1821. Namun ini sudah dimodifikasi menyesuaikan usernya, karena usernya juga semeter kotor dan ngerepoti. Daripada tambah ngerepoti, maka wheelsetnya ini diganti yang lebih kecil teman-teman, lebih kecil. Ini 16-19 biasanya sih. Nah 19-16, belakangnya ring 16, depannya ring 19. Yang jelas kalau untuk tromol dan depan belakangnya masih original, tapi ini untuk velg dan bannya diganti teman-teman. Bannya sudah ban pacul ya, pakainya Dunlop DGX. Wah, ini ban licin, ini agak licin ini. Ini kalau untuk jalan berdebu teman-teman kering enak, tapi kalau musim hujan seperti ini kayaknya saya pernah pakai agak licin karena kembangannya juga terlalu besar-besar. Oke, kembali ke motor ini. Ini yang sudah dimodifikasi, stangnya diganti, terus handle-nya sudah diganti. Ini sudah diganti RSV nih, waktu itu pakai yang apa gitu, yang gampang patah itu, dan dia pertahankan karena warnanya hijau, karena memang cari yang hijau katanya susah. Ini sudah diganti, tapi ini agak kuat, ini saya juga pakai. Stangnya proteperan, kemudian shock breaker depannya sudah diganti upside down karena KLXG aslinya itu teleskopik teman-teman. Ini sudah upside down seperti ini. Apa ini di cover ya? Kok jadi besar banget ya? Iya, di cover. Cover tak kira. Sok bekernya WP. Ya teman-teman, sudah di cover. Dekalnya juga sudah diganti baru sepertinya ini. Joknya sudah diganti juga. Kemudian ini untuk tromolnya kayaknya nih, ini dicat. Ini ada pelindung cakram ya, depan belakang sudah pakai juga. Kelebihannya KLX itu kalau untuk enduro itu menurut saya malah lebih enak, lebih ringan motornya. Framenya lebih ringan dibandingkan dengan rivalnya cuma satu sebenarnya. Kemudian posturnya juga lebih cocok untuk kita orang Asia yang nggak begitu besar. Bahkan yang L pun dia menurutku masih ringan, karena mungkin rangkanya simpel banget ya, seperti ini doang nih. Atau mungkin ini kok lebih tipis juga, jadi entah kenapa bobotnya lebih ringan dan lebih enak sebenarnya. Cuman kalau menurut saya kekurangannya motor ini itu di engine-nya masih sangat jadul menurutku, karena ini masih pakai karbu. Sementara saat ini kan tinggal ecu remap, copy paste, motor sudah remap, sudah mapnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini harus setting, nanti rubah lagi, setting lagi, pakai perasaan lagi. Jadi kekurangannya di situ. Bakal capek nyeting kalau teman-teman habis terabas atau apa kurang pas atau pindah bengkel bingung lagi. Tapi kalau pakai ecu atau udah injeksi itu gampang. Ecu nggak mungkin berubah mapnya kecuali diganti teman-teman. Paling setting sedikit ya. Kalau ini motor sepertinya sudah di bore up, cuman spek detailnya saya kurang begitu paham. Kalau dari suaranya tak dengerin sih nggak begitu besar, paling 66 bore upnya ini. Karbunya sudah diganti pakai PWK itu kalau nggak salah. Menurutku sudah cukupan sih ini untuk postur yang nggak begitu tinggi, dan kalau pakai standar mesinnya kurang mendukung ya, karena untuk enduro di hutan itu kadang juga butuh power. Jadi untuk tanjakan, untuk lompat lah gitu. Kalau standar terlalu nuntun lah, terlalu ngeler. Ini sudah oke sih, detailnya seperti itu. Ini saya review karena disuruh review. Biasa review. Kemudian untuk knalpotnya juga sudah diganti teman-teman, ini pakai DRC dari Purbalingga. Kemudian hand gripnya nih juga sudah diganti, lumayan ini, enak juga. Kemudian gas spontannya pakai TDR. Kalau untuk bodinya ini masih pakai aslinya,
masih pakai bawaan, hanya dibalut pakai decal yang didesain sendiri oleh beliaunya. Kemudian pakai cover engine, ini sudah diganti juga untuk tuas persnelingnya. Ini kayaknya masih asli. Asli apa udah diganti nih? Oh asli, tapi dipotong kayaknya nih, karena wheelsetnya sudah turun lebih pendek. Jadi motor ini kalau pakai yang aslinya jadi miring ke kanan, malah nggak miring ke kiri, ambruk ya. Seperti itu. Kanan juga nggak ada perubahan yang begitu berarti. Sini yang jelas kalau motor ini cuman dimodifikasi di bagian kaki-kaki dan engine aja. Kalau motor Trabas sebenarnya nggak jauh-jauh beda, paling seperti itu. Cuman kalau yang biasanya yang lebih detail lagi, suspensinya ditata ulang, kemudian engine-nya memang harus ditata sedemikian rupa teman-teman, karena harus powerful. Detailnya sebenarnya kalau motor enduro propernya suspensinya diatur lagi. Kalau kita basically ngambil dari motor ini kan motor on the road ya, jadi kita harus modifikasi ulang karena memang dia nggak ready to race kayak simbolnya KTM, nggak ready untuk enduro. Jadi kita harus banyak merubah, termasuk sudut-sudut sebenarnya ini harus ditata juga sebenarnya kan. Tetapi kalau hanya untuk fun aja, senang-senang aja kan nggak harus detail itu, karena juga biayanya tinggi. Tapi paling penting sih postur sih. Kita harus sesuaikan motor, beratnya, posturnya, tenaganya dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Jadi motor saya dipakai yang punya ini ya nggak bisa, susah. Itu hampir kayak sepeda kalau motor enduro teman-teman. Penting banget ini bagi yang mau memulai enduro. Kalau yang sudah lama saya nggak ngomong. Yang sudah lama mesti sudah paham betul, mungkin lebih paham dari saya. Nah itu. Tapi kalau untuk fun, untuk cari keringat ya seperti ini. Yang penting posturnya disesuaikan, tenaganya ya jangan standar banget lah. Paling nggak ganti, kalau motor seperti ini ya yang masih karbu ya ganti CDI. Kalau misalkan yang sudah injeksi ya paling nggak di remap biar tenaganya agak naik sedikit mapnya. Karena kalau standar itu dia kan hanya yang penting motor itu durable, awet, kemudian ada tenaganya gitu, nggak bisa kayak sesuai keinginan kita yang ditarik gas sekian larinya sekian, akselerasinya sekian, nggak bisa. Jadi kalau mengubah akselerasi motor injeksi harus di remap teman-teman. Begitu teman-teman, saya kira sudah cukup ya untuk review motor ini. Ini adalah KLXG yang sudah dimodifikasi menyesuaikan kebutuhan dari si ownernya teman-teman. Kalau ada pengalaman yang lain dari teman-teman memodifikasi KLX, termasuk bagaimana engine-nya dan suspensinya dan frame-nya, barangkali ada masukan bisa disampaikan di komentar. Kebanyakan motor ini yang dipakai frame-nya, shock depan dan belakang pada diganti, armnya juga, dan engine-nya kebanyakan pada pakai punyanya Mega Pro Mono, entah kenapa. Kalau ada pendapat sampaikan di komentar. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.